Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi dawil huda wat tuqa, amma ba'du. Ta'ziman wa ihtiraman kepada tetamu mulia kita Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli yang datang dari jauh dari Jawa Timur, datang ke tempat kita membawa sejuta keberkahan. Mudah-mudahan Allah cucurkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua dengan kehadiran Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli di pesantren kita tercinta. Ta'ziman wa ihtiraman kepada guru mulia kita Walid Haji Sirajuddin Hanafi yang selalu setia dan setia menemani kita, membimbing kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ta'ziman wa ihtiraman kepada seluruh tamu-tamu dan kepada seluruh guru-guru kami, seluruh dewan guru daya, dan juga teristimewa kepada seluruh santriwan dan santriwati yang belajar di pesantren Bagus Salam Al-Hanafiyah Matangkuli, Aceh Utara. Dengan tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja kita masuki dalam acara pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh guru kita Tunku Hafiz Al-Mansuri. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
acara selanjutnya kita mohon kata-kata sambutan dari guru mulia kita Walid Haji Sirajuddin Hanafi, pimpinan Dayah Babussalam Al-Hanafiyah Matangkuli Aceh Utara. Kepada guru mulia kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Seluruh puji dan syukur sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya dan atas segala nikmat dan pemberiannya, di mana pada malam hari ini Allah pertemukan kita semua dengan seorang sosok dan tokoh ulama aswaja Ahlussunnah wal Jamaah, di mana atas izin Allah lah sehingga beliau pada malam hari ini tiba di tempat kita yang merupakan tempat yang paling pelosok di ujung barat wilayah Republik Indonesia. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada Rasulullah SAW, kepada para keluarganya yang beriman, seluruh sahabat-sahabat dan ulama-ulama sekalian. Ta'zim dan penghormatan kami kepada guru kami Kiai Muhammad Idrus Ramli yang berasal dari Jawa Timur. Tentunya nama beliau tidak asing lagi di dalam ingatan dan pendengaran siapa saja. Jangankan orang lain, kita di Aceh yang jauh sekali dengan tempat asal beliau, namun tidak ada yang tidak pernah mendengar dengan seorang tokoh ulama yang bernama Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli. Alhamdulillah, kita mohon dan doakan kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selamat dunia dan akhirat, sehat badan dan pikiran. Dan juga penghormatan kami kepada seluruh para rombongan yang mengiringi kepergian beliau untuk beberapa wilayah di daerah kita ini. Semoga rombongan tersebut juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh para dewan guru dan santri-santri sekalian, alhamdulillah, anugerah yang paling besar yang telah Allah limpahkan kepada kita saat ini, khususnya keluarga besar Dayah atau pesantren Babussalam Al-Hanafiyah, di mana kehadiran guru kita ini merupakan hal yang sungguh sangat luar biasa. Maka kita memohon kepada para guru dan santri sekalian, pergunakanlah kesempatan yang sangat langka ini. Mungkin dalam waktu dekat tidak akan terulang apa yang telah Allah berikan pada kita pada malam hari ini. Kiranya ilmu-ilmu yang Allah simpan di hati sanubari beliau kiranya dapat tercurahkan ke dalam dada dan pikiran kita, baik selaku guru atau santri di sini. Mudah-mudahan keberkatan yang Allah berikan kepada beliau juga tercurahkan kepada kita semua. Dan kami mohon para guru kami kiranya dapat memberikan pandangan-pandangan yang luas dan motivasi yang tinggi kepada kami yang sungguh sangat sederhana dalam ilmu pengetahuan, dan juga mungkin sungguh sangat sederhana di dalam metode belajar dan mengajar ini. Maka sekali lagi kami mengucapkan ribuan terima kasih ya tak terhingga atas kehadiran guru kami, guru kita semua, yaitu Kiai pada malam hari ini.
dan juga secara khusus Mas Zakiri Mahat Ali yang sudah aktif walaupun terkesan dan kenyataan tersendat dan ada hal-hal yang tidak mungkin pada hari ini, pada malam ini. Kami mohon kiranya dapat mengambil intisari dan pengalaman-pengalaman serta ilmu pengetahuan dari Kiai nanti. Semoga keberadaan Maha Ali di tempat kita menjadi harapan daripada kita semua dan juga menjadi harapan bagi para orang tua kita dan juga menjadi harapan bagi agama tentang ilmu yang kita miliki. Mudah-mudahan perjumpaan kita dengan Kiai pada malam hari ini bukanlah perjumpaan yang terakhir, akan tapi sama-sama kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berikan kesempatan pada Kiai dan kita semua, karena untuk masa-masa akan datang dapat Allah pertemukan antara kita dengan Kiai. Semua ilmu-ilmu yang dimiliki oleh Kiai kiranya dapat terkucurkan kepada kita semua yang memang kita masih tergolong sebagai anak-anak penuntut ilmu yang sungguh masih minim ilmu pengetahuan dan pengalaman. Maka sekali lagi kami mohon kesediaan para guru kami Kiai dapatlah membuka hati dan pikiran kami di sini, semoga untuk masa-masa yang akan datang. Karena pintu ilmu pengetahuan untuk kami Allah membuka selebar-lebarnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir, kami mohon maaf, beribu maaf atas hal-hal yang memang tidak sepatasnya mungkin dalam penyambutan kami tentang kedatangan Kiai dan rombongan pada hari ini ke tempat kami. Memang beginilah keadaan kami, daerah yang begitu amburadul dan begitu sederhana, namun inilah kami sebagai penghuni daerah Muhammad Muhammadiyah. Namun demikian kami tetap mengharap kiranya untuk masa-masa akan datang Allah berikan kelebihan di segala bidang ataupun hal-hal yang berhubungan dengan belajar dan mengajar yang memang diterapkan di tempat kami ini. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami ucap terima kasih kepada guru kami Kiai atas kehadiran dan kesediaannya memberi bimbingan dan tausiah kepada kami pada malam hari ini. Kami akhiri hadanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sama-sama akan kita ikuti kajian bersama guru kita yang mulia dengan tema aktualisasi studi tafsir di Ma'had Ali untuk membendung penafsiran kaum orientalis, Wahabi dan liberal. Sebelumnya kami sampaikan kepada seluruh jamaah yang berbahagia bahwa nanti di akhir sesi ini kita akan membuka kesempatan untuk tanya jawab. Jamaah yang berbahagia, marilah sama-sama kita ikuti kajian ini bersama guru mulia kita. Kepada Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul ni'matu wa lahul thana'ul hasan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nashril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi
wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim, amma ba'du. Yang sangat saya hormati dan saya muliakan Al-Mukarram wal Muhtaram, pengasuh Dayah Babus Salam Al-Hanafiyah Matangkuli Aceh Utara, Walid Haji Sirajuddin Hanafi, para tengku, para ustadz yang juga saya hormati, para ustadzah yang saya hormati, dan adik-adik, para santri, santriwan, santriwati yang saya banggakan dan saya cintai, terutama dari para mahasantri Ma'had Ali. Berbicara tentang tema yang dibicarakan tadi, aktualisasi ilmu tafsir dalam membendung penafsiran kaum orientalis, Wahabi, liberal, dan lain sebagainya. Aktualisasi itu artinya apa? Aktualisasi itu artinya belajar ilmu tafsir secara modern untuk membendung penafsiran orang-orang di luar Islam atau orang-orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu maksudnya. Jadi saya terangkan terlebih dahulu karena khawatir adik-adik yang kecil-kecil nih yang belum Ma'had Ali belum paham. Kalau yang Ma'had Ali ini mungkin sudah paham. Sebelumnya ingin saya ceritakan, saya ke Babus Salam ini sudah kedua kalinya. Dulu tahun 2016 karena ada undangan ceramah maulid di dekat-dekat sini oleh Walid, akhirnya saya ziarah ke sini untuk makan-makan karena ingin tabarruk makan bersama beliau. Mengapa? Ta'amus shalihin dawa, makanan orang-orang soleh itu bisa menjadi obat. Saya makan ke sini, ya hanya makan-makan aja. Dan alhamdulillah itu tahun 2016, 5 tahun yang lalu. Sekarang tahun 2021. Kesini tadi juga makan-makan, bahkan makannya 2 kali. Jadi benar-benar obat ini bagi saya. Nah, artinya saya sudah lama kenal dengan Walid Sirajuddin ini. Selain berjumpa di sini juga pernah jumpa di luar Walid ya. Pernah jumpa di pas ceramah Tastafi di Aceh Timur, di kota Idi, di Idi Raya, di Masjid Darus Shalihin jumpa dengan beliau. Jadi sudah lama. Karenanya ketika kemarin saya dijadwal ke sini, saya senang sekali. Mengapa? Jumpa lagi dengan beliau. Mudah-mudahan beliau panjang umur. Nah, kajian ilmu tafsir. Kajian ilmu tafsir ini memang perlu diaktualisasi. Mengapa perlu diaktualisasi? Karena tantangan yang dihadapi para santri atau para asatidz di luar itu beda dengan tantangan yang dihadapi oleh para ulama-ulama dulu. Kalau ulama-ulama dulu itu yang dihadapi Mu'tazilah, Syiah, Khawarij, Mujassimah. Karenanya kitab-kitab tafsir itu, kitab-kitab tafsir yang beredar seperti tafsir Al-Qurtubi, kemudian tafsir Al-Fakhrul Razi, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ruhul Ma'ani, dan lain sebagainya, itu memang nuansanya yang disampaikan itu juga menjawab persoalan-persoalan yang digulirkan oleh aliran-aliran di luar aswaja pada masa lalu. Nah, sekarang ini yang menjadi tantangan kita, terutama para mahasantri tafsir. Di sini mahasantri apa mahasiswa? Mahasantri ya. Karena ada yang masih mahasiswa. Ini mahasantri. Yang dihadapi mahasantri nanti kalau pulang, tantangannya ya kelompok-kelompok yang modern yang ada sekarang. Kalau di luar Islam itu namanya kelompok orientalis. Tapi orientalis sekarang ini tidak berhadapan langsung dengan kita.
Orientalis ini sudah punya corong di antara kita. Siapa? Orang-orang Islam yang menjadi pengikut mereka, yaitu orang-orang liberal. Mereka adalah corong orang-orang orientalis. Kemudian juga yang perlu dihadapi ya dalam studi tafsir kali ini, penafsiran orang-orang Wahabi. Ada penafsiran orang Wahabi, penafsiran orang-orang kebatinan, penafsiran orang-orang liberal. Ini yang banyak beredar sekarang. Ini di sini kajian tafsir di Mahat Ali perlu melakukan aktualisasi. Mengapa begitu? Orang-orang di luar Islam maupun di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk menjebak, mempengaruhi umat Islam itu menggunakan senjatanya umat Islam sendiri, yaitu Al-Quran dan hadis. Ini contoh ya, yang paling dekat dengan kita, yang paling dekat dalam menafsirkan Al-Quran pada kita, dan penafsirannya berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa? Wahabi misalnya. Karena Wahabi ini paling banyak di mana-mana, termasuk di Aceh. Jangan dikira Wahabi di Aceh gak ada. Wahabi ini sejak tahun 2005 sampai sekarang, dayah Wahabi yang berdiri dulu sudah 6. Sekarang mungkin lebih ya, sudah lebih dari 6. Dan di dayah-dayah Wahabi juga diajarkan tafsir. Tapi tafsir mereka ini, kalau kita biasanya di dayah-dayah pakai tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain balik. Kalau mereka tafsirnya jalan lain. Jadi bukan tafsir Jalalain. Mengapa tafsir jalan lain? Ya cara berpikir mereka nggak sesuai dengan tafsir. Artinya apa? Mereka ini ada upaya membenarkan ajaran mereka dengan bersilat lidah menggunakan ayat-ayat Al-Quran yang bukan pada tempatnya. Karenanya ini perlu aktualisasi. Ini contoh yang paling sederhana. Wahabi ini di mana-mana propagandanya kembali kepada Al-Quran dan hadis. Kalau ada orang jumpa dengan Wahabi, ayolah tinggalkan kitab-kitab di dayah itu. Itu kan kitab para ulama. Terus bagaimana? Kembali pada Quran dan hadis. Kembali pada Quran dan hadis. Tapi itu kembali pada Quran dan hadis itu hanya omong kosong. Mengapa? Mereka gak pernah, mungkin mereka juga gak belajar tafsir Al-Quran dari awal sampai akhir, sampai selesai gak pernah. Nah, mereka ini walaupun bilang kembali pada Quran, tapi tidak kembali pada semua ayat-ayat Al-Quran dari awal sampai akhir seperti yang ditafsirkan oleh para ulama. Tapi bagaimana? Mereka ini hanya mengambil sebagian ayat Al-Quran. Contoh yang sering mereka lakukan ya, Wahabi ini yang sering mereka lakukan, ayat Al-Quran yang sering dipakai apa? Sebagian ayat 3 surah Al-Ma'idah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu. Wahabi menghadapi persoalan apa saja, dalilnya selalu itu. Itu Wahabi. Misalnya umat Islam ya. Umat Islam bulan Rabiul Awal menggelar peringatan Maulid. Maka Wahabi bagaimana? Peringatan Maulid itu haram. Mengapa haram? Dulu pada masa Rasulullah gak pernah dilakukan. Kalau memang pernah ada maulid pada masa Rasulullah, coba sebutkan siapa Abu yang diundang untuk ceramah. Gak ada kan? Ini kata Wahabi. Dan agama sudah sempurna, gak perlu ditambah-tambah. Kalau gak percaya agama sempurna, dosa, sesat, kafir. Karena gak percaya pada Al-Quran. Dalilnya mana? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu. Nanti ada orang meninggal. Kita ini kalau ada orang meninggal tahlil. Kata Wahabi, gak ada tahlil ini, haram tahlil. Mengapa? Dulu Rasulullah gak ada tahlil, gak ada kenduri. Kalau gak percaya sebutkan siapa yang pimpin tahlil dulu. Ketika istrinya Rasulullah wafat, ketika sahabat wafat. Yang kita ini kan gak tahu memang dasar-dasar tahlil di dalam hadis, gak tahu. Ya bingung. Lalu kata mereka, agama sudah sempurna, gak perlu ditambah-tambah.
Kalau nggak percaya agama sempurna, dosa, sesat, kafir. Dalilnya mana? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu. Semuanya pakai al-yauma akmaltu. Apa saja yang mereka tak cocok, dalilnya al-yauma akmaltu. Tahun 2015 saya ceramah di depan mereka di Sulu. Saya katakan, karena al-yauma akmaltu ini terjemahnya pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu. Saya bilang pada mereka, agama memang sempurna, tapi otak kamu yang belum sempurna. Mengapa kamu gak ngerti apa yang dimaksud agama sempurna ini? Yang dimaksud agama sempurna ini, kata para ulama, pertama, dalil-dalil agama itu sempurna. Itu maksudnya. Dan tidak cuma satu. Kamu bilang agama sempurna, tapi dalilnya cuma satu. Gak ngerti berarti kamu. Kemudian yang dimaksud agama sempurna juga, kata para ulama, semua aspek dalam kehidupan manusia pasti tersentuh hukum-hukum agama. Ini maksudnya agama sempurna. Nah, seperti ini ya, adik-adik yang ada di Ma'had Ali itu perlu memahami. Ini contoh lagi. Ini pengalaman saya. Tahun 2009 diundang dialog dengan Wahabi di Denpasar, di Bali. Sampai di sana Wahabi dikasih waktu. Kata dia apa? Itu orang-orang ahlus sunnah mulai dari Aceh sampai Indonesia Timur, kalau ada orang meninggal baca tahlil, itu haram hukumnya. Saya tanya sama dia, siapa yang mengharamkan baca tahlil? Tahlil itu zikir, kok haram? Kata dia, Al-Quran. Al-Quran yang mana? Saya ini di Dayah, di pondok pesantren. Saya ini belajar di Dayah selama 20 tahun. Kamu yang lama nanti belajar di Dayah, jangan sebentar. Sampai 15, 17, ya 20 tahun. Yang 2 tahun di Dayah di kampung, 500 meter dari rumah saya, kelas 5 sampai kelas 6 SD. Jadi saya ini termasuk punya gelar S1, sekolah dasar. Setelah itu melanjutkan ke pondok pesantren Sidogiri Pasuruan selama 18 tahun. Nah, saya bilang sama dia, saya ini belajar tafsir sama kiai saya, nggak pernah menjumpai penafsiran yang mengharamkan tahlil, apalagi ayatnya. Apa kata dia? Lo jelas di dalam Al-Quran tahlil dilarang. Mana dalilnya? Kata dia, surah Tabarak, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dalam ayat tersebut dijelaskan, Tuhan Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling bagus amalnya. Nah, artinya apa? Dalam ayat ini yang menjadi spirit pada kita adalah bagus-bagusan amal. Amal yang bagus, itu tekanan spirit dari ayat. Sedangkan orang tahlil itu gak bagus. Mengapa? Karena mereka maunya banyak-banyakan zikir. Gak bagus itu, makanya haram katanya. Artinya apa? Mereka ini bersilat lidah pakai Al-Quran, tetapi sebenarnya isinya merusak ajaran Al-Quran. Mengapa begitu? Dalam ayat tadi, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Spirit dari ayat tersebut menuntut kita melakukan amal yang terbaik. Bukan apa? Bukan melarang amal yang banyak. Mengapa? Karena baik ini bukan lawannya banyak. Kalau tuntutan dari ayat ini amalnya banyak, amalnya baik, berarti yang dilarang yang jelek. Kalau yang banyak gak dilarang, apalagi zikir. Zikir itu semakin banyak semakin bagus. Karena dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira. Berzikirlah kalian kepada Allah sebanyak-banyaknya. Nah, ini artinya apa? Orang-orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bersirat lidah pakai Al-Quran, tapi isinya merobohkan ajaran Islam. Karenanya adik-adik mahasantri yang ada di Ma'had Ali itu perlu mungkin melakukan
Data ya, di data dikumpulkan. Ayat-ayat Al-Quran yang dijadikan hujjah oleh Wahabi, ayat-ayat Al-Quran yang dijadikan hujjah oleh orang-orang liberal, dijadikan hujjah oleh orang-orang Syiah. Lalu penafsiran yang benar bagaimana? Ini namanya aktualisasi. Ini contoh lagi ya. Contoh lagi. Orang-orang Wahabi lagi. Gimana kata Wahabi? Kita ini disebut dengan golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu kita. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini biasanya identik dengan tawassul, tabarruk, istighatsah. Kita kalau ada tuan guru, ada walid, kita cium tangan. Ada abu, kita cium tangan. Mengapa tabarruk? Kalau Wahabi mensyirikkan tabarruk. Kita kalau ada makam para ulama, orang-orang soleh datang ke situ. Tabarruk, tawassul. Kata Wahabi syirik. Tawassul, tabarruk, istighatsah syirik. Kalau mereka ditanya, mereka dalilnya tidak menggunakan dalil buku bahasa Aceh, enggak. Atau buku bahasa Jawa, enggak. Mereka bilang dalilnya dari Al-Qur'an. Apa dalil yang dipakai oleh mereka? Kata Wahabi apa? Dalil yang melarang tawassul dan tabarruk di antaranya adalah qalu ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Orang-orang musyrik dulu ketika dicela oleh orang-orang Islam, mengapa kamu ini menyembah berhala? Berhala itu kan batu, kok disembah? Apa kata orang musyrik? Kami tidak menyembah berhala-berhala ini kecuali agar berhala-berhala ini mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Berhala itu menjadi perantara. Nah, ini sama dengan orang aswaja, dengan orang ahlu sunnah, menjadikan selain Allah sebagai perantara. Siapa? Para abu, para walid, para wali dijadikan perantara. Apa bedanya dengan orang musyrik? Nah, ini kalau orang awam ya, kalau orang-orang awam gak ngerti, itu gak bisa jawab. Yang bisa menjawab ini adalah mahasantri Ma'had Ali jurusan tafsir. Caranya bagaimana? Diaktualisasi. Wahabi, kamu ini macam salah faham. Mengapa? Karena di dalam ayat ini orang musyrik berkata, ma na'buduhum, kami tidak beribadah kepada berhala. Artinya apa? Orang musyrik itu beribadah kepada berhala. Kalau orang yang bertawassul, bertabarruk, beristighatsah dengan para wali, orang soleh, para ulama, itu tidak beribadah kepada mereka. Ibadahnya masih kepada Allah. Karena masih kepada Allah, maka gak bisa menggunakan dalil ini. Gak menyembah berhala. Dan beribadah kepada Allah yang disertai wasilah. Wasilah, para nabi, orang-orang soleh, itu ada dasarnya di dalam Al-Quran. Di mana di dalam Al-Quran? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Orang yang beriman ini pertama diperintahkan bertakwa kepada Allah. Bertakwa tidak cukup, tapi setelah itu ada perintah wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah wasilah menuju Allah. Apa wasilah ini? Kata para ulama salaf, Imam Ibnu Katsir ya, kata para ulama, Ibnu Katsir di dalam tafsirnya Tafsirul Qur'anil Azim mengatakan wal wasilah hiyallati yutawassalu biha ila tahsiril maksud. Wasilah adalah sesuatu yang mengantarkan kita menghasilkan apa yang menjadi tujuan kita. Itu namanya wasilah. Dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam Al-Quran, dijelaskan Asma'ul Husna wasilah. Itu dalam Al-Quran. Bertawassul dengan orang soleh wasilah. Dalam Al-Quran ada penjelasannya. Dalam hadis-hadis ada penjelasannya. Bertabarruk dengan orang soleh wasilah. Dalam Al-Quran ada. Dalam hadis-hadis ada. Artinya apa? Orang yang berwasilah dengan para nabi, berwasilah dengan orang-orang soleh, berwasilah dengan para aulia, itu tidak menyembah mereka, semuanya masih menyembah Allah. Hanya mereka dijadikan wasilah. Wasilah ini ada perintah anjuran di dalam Al-Qur'an. Ini namanya aktualisasi.
Aktualisasi itu penting saudara di dalam kajian ilmu tafsir. Mengapa? Karena yang kita hadapi orang-orang di luar ahlus sunnah wal jamaah, termasuk orang-orang liberal, itu juga Al-Quran dalilnya. Kalau kita tidak bisa mengaktualisasikan kajian ilmu tafsir, maka bagaimana? Siapa yang akan menjaga akidah masyarakat awam yang masih istiqomah konsisten di dalam ajaran ahlus sunnah wal jamaah? Ini contoh aktualisasi. Dan ini yang Wahabi. Contoh lain selain Wahabi. Siapa selain Wahabi? Selain Wahabi misalnya liberal. Liberal ini apa? Liberal ini di antara kelompok liberal yang ada sekarang itu namanya Islam Nusantara. Disingkat dengan INUS atau aliran Nusantara. Disingkat dengan ANUS. Nah, orang liberal ini, karena orang liberal ini memang corong orang-orang orientalis. Orang-orang orientalis dulu berusaha memisahkan umat Islam dari bangsa Arab. Orang-orang Arab dijelek-jelekan. Maka bagaimana orang liberal menjadi corong mereka? Kata orang liberal bagaimana? Islam Nusantara itu Islam yang bagus. Islam Arab tak bagus. Itu kata mereka. Islam Arab, Islam abal-abal. Dan mereka adalah kadal gurun. Ini kata liberal. Kalau ditanya dalilnya, mereka ya punya dalil. Tapi dalil yang gak masuk itu. Dalil yang bukan pada tempatnya. Contoh apa dalil yang bukan pada tempatnya itu? Al-a'rabu asyaddu kufra wa nifaqa. Orang-orang Arab pedalaman, orang-orang A'rabi itu lebih parah kafir dan munafiknya. Ini kata orang-orang liberal. Nah, sedangkan orang Nusantara nggak ada keterangan di Al-Quran kalau kafir dan munafiknya lebih parah. Berarti bagus orang Nusantara. Nah, ini kita harus bisa menanggapi. Bagaimana cara menanggapi? Itu orang-orang A'rabi yang munafik dulu. Itu orang A'rabi munafik, bukan orang Arab secara Artinya orang-orang A'rabi yang melawan Rasulullah. Kalau orang Arab secara umum dalam dalil-dalil agama jelas lebih baik daripada orang Nusantara. Mengapa? Karena Rasulullah lahir di Arab. Rasulullah itu lahir dari keluarga Bani Hashim. Bani Hashim ini keturunan dari suku Quraisy. Quraisy ini cabang dari suku Kinanah. Kinanah cabang dari keluarga Nabi Ismail. Nabi Ismail bagian dari keluarga besar bangsa Arab. Rasulullah itu manusia paling mulia, makhluk paling utama. Sebagai makhluk paling utama, sudah barang tentu keluarga, suku, bangsa yang melahirkan beliau itu dipilih oleh Allah lebih baik daripada golongan yang lain. Itu lebih baik. Dasarnya mana? Di dalam Al-Quran, Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Orang Arab ini kan keluarga Nabi Ibrahim. Keluarga Nabi Ibrahim dipilih oleh Allah melebihi semesta alam. Berarti orang Arab lebih bagus daripada orang di luar Arab. Ini kita harus tahu. Kalau nggak tahu bahaya saudara-saudara. Makanya aktualisasi kajian tafsir ilmu Al-Quran itu sangat penting. Mengapa sangat penting? Untuk menghadapi kelompok-kelompok di luar Islam atau kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, termasuk kelompok-kelompok yang ada di Aceh yang menafsirkan Qul huwallahu ahad tapi tidak merujuk kepada kitab-kitab tafsir. Itu salah itu. Kalau berbicara tafsir, harusnya rujukannya adalah kitab-kitab tafsir. Harusnya begitu. Gak boleh meninggalkan kitab tafsir itu kalau kajiannya ilmu tafsir. Ini contoh.
Kemudian yang terakhir ya, karena setelah ini masih ada sesi tanya jawab. Adik-adik yang ada di pondok ingin jadi orang sukses. Betul? Kalau ingin jadi orang sukses, orang belajar di dayah itu kuncinya ada 3. Apa? Yang pertama, berkhidmah kepada guru. Artinya berbuat baik kepada walid, kepada para tengku, para ustadz di sini. Itu yang pertama. Mengapa para sahabat dulu yang alim-alim begitu? Memang berkhidmah kepada guru. Berkhidmah itu ngerti anak-anak? Paham? Berkhidmah. Yang kedua, orang yang belajar di dayah itu harus rajin belajar. Ulama-ulama dulu yang sukses semuanya rajin belajar. Kita ini kalau belajar kitab Fathul Qarib, Arba'in Nawawi, Riyadhus Shalihin, sering disebut namanya Imam Nawawi. Imam Nawawi itu ketika wafat usianya masih muda, 45 tahun. Tapi karangannya banyak sekali. Karena karangannya banyak sekali, diukur dari beliau hidup masih kecil, mestinya tiap hari menulis 15 halaman. Karena karangannya banyak. Akhirnya apa? Ditanya oleh muridnya, masih muda karangannya banyak. Ya Imam, kaifa naumuk? Bagaimana tidurnya sampean? Caranya tidur bagaimana? Kok karangannya banyak? Karena orang kalau banyak karangan pasti banyak belajar. Jadi kalau ulama dulu itu yang ditanya gimana caranya tidur? Itu ulama dulu. Kalau santri sekarang pertanyaannya beda. Gimana pertanyaannya? Gimana belajarnya? Mengapa? Kalau ulama dulu jarang tidur. Kalau anak sekarang banyak tidur. Makanya yang ditanya kapan belajarnya? Mengapa kok tidur terus? Itu maksudnya. Apa jawaban Imam Nawawi? Imam Nawawi menjawab, kuntu idza ghalabanin nu'as asnadtu dhahri ilal kutub lahwatan thumman tabah. Saya ini kalau sudah sangat ngantuk gak tahan, saya bersandar pada kitab-kitab di sekitarnya. Karena beliau ini di sekelilingnya kitab terus, baca terus, nulis baca. Kalau sudah sangat ngantuk, sandar aja, lahwatan sebentar. Thumman tabahtu, kemudian bangun lagi, belajar lagi. Itu kalau ingin menjadi ulama besar. Kita ini walaupun gak seperti beliau, paling enggak lah lebih rajin daripada yang ada sekarang. Kalau sekarang ini sehari semalam belajar kitab biasanya 2 jam, tingkatkan 3 jam. Nanti kalau 3 jam sudah istiqomah, tingkatkan 4 jam. Kalau 4 jam sudah istiqomah, jadi 5 jam. Insya Allah nanti jadi orang Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau ingin menjadi orang sukses, kunci yang ketiga adalah punya cita-cita yang tinggi. Mengapa punya cita-cita yang tinggi? Orang yang cita-citanya tinggi dicintai oleh Allah. Karenanya ditolong meraihnya. Ini ada cerita. Dulu pada masa sahabat, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, ada 4 remaja. 4 remaja duduk-duduk di depan Ka'bah. Remaja ini ya artinya kira-kira usia SMP. Ketika sedang duduk-duduk ini, salah seorang dari kawannya bicara, liyadhkur kullu wahidin minna ma yatamanna. Coba masing-masing kita mengutarakan apa cita-citanya. Ada yang bicara begitu, kakak tertua dari 3 bersaudara berkata, saya bercita-cita ingin menjadi khalifah. Khalifah itu kalau sekarang presiden yang menguasai Mekah, Madinah dan Irak. Namanya Abdullah bin Zubair. Begitu Abdullah berkata begitu, kawan akrabnya bernama Abdul Malik bin Marwan. Apa kata dia? Saya bercita-cita menjadi khalifah, menguasai seluruh negara Islam. Seluruh negara Islam tunduk pada saya. Ini kata Abdul Malik bin Marwan. Lalu adiknya Abdullah, namanya Urwah bin Zubair. Kata Urwah, saya bercita-cita menjadi ulama besar.
Para pelajar nanti belajar ke saya. Ini kata Urwah. Lalu adiknya Abdullah yang satunya, Mus'ab bin Zubair. Apa kata Mus'ab? Saya cita-cita ada dua. Apa? Yang pertama ingin menjadi gubernur di Irak. Yang kedua apa? Yang kedua saya ingin berpoligami. Apa poligami itu? Istri lebih dari satu. Ditanya oleh kawannya, siapa yang diincar? Kok masih remaja sudah ingin punya istri 2 orang? Kata Mus'ab, pertama saya ingin melamar Syarifah Sukainah, putrinya Sayyidina Husain, cucu Rasulullah SAW. Yang kedua, saya ingin mempersunting Aisyah binti Talhah bin Ubaidillah. Karena Aisyah ini terkenal cerdas dan cantik. Karenanya Mus'ab ini sejak kecil sudah mengincar. Waktu berjalan. Kalau sinetron 10 tahun kemudian. Ini bukan 10 tahun, kira-kira 50 tahun. Tahun 65 Hijriah, Khalifah Yazid bin Muawiyah meninggal dunia. Sebelum meninggal, Yazid berwasiat, yang akan menjadi gantinya adalah anaknya Muawiyah bin Yazid. Begitu ayahnya meninggal, Muawiyah dilantik. Begitu dilantik menjadi khalifah, ternyata Muawiyah bin Yazid gak sanggup. Saya mengundurkan diri, gak siap jadi khalifah. Dapat 2 bulan, beliau meninggal dunia. Begitu Muawiyah meninggal dunia, dunia Islam vakum, gak punya khalifah. Akhirnya apa? Abdullah bin Zubair melalui tim suksesnya tampil menjadi khalifah. Lalu dibaiat oleh penduduk Mekah, Madinah dan Irak sesuai cita-citanya. Lalu penduduk Syam akan bergabung kepada Abdullah, dipimpin oleh Marwan bin Al-Hakam. Ternyata Abdullah gak mau ngajak perang. Penduduk Syam gak bisa gabung tapi perang dengan saya. Karena Marwan bin Al-Hakam dulu yang membunuh ayah saya, Zubair bin Awam, dalam perang Jamal 30 tahun sebelumnya. Akhirnya penduduk Syam perang dengan Abdullah bin Zubair. Marwan meninggal, peperangan diteruskan oleh anaknya Abdul Malik bin Marwan, teman akrabnya ketika masih remaja. Perang selama 8 tahun, lalu akhirnya Abdullah bin Zubair kalah perang. Begitu Abdullah kalah perang, Abdul Malik bin Marwan tampil menjadi khalifah. Seluruh negara Islam tunduk kepada beliau karena cita-cita. Lalu Urwah bin Zubair. Urwah ini sejak kecil orangnya khusyuk, rajin belajar. Karena orangnya rajin belajar, usianya belum 20 tahun sudah alim. Bahkan menjadi salah satu ulama terkemuka di kota Madinah. Gitu Urwah. Lalu kakaknya Urwah, Mus'ab. Mus'ab ini cita-citanya ada 2. Apa? Yang pertama ingin menjadi gubernur di Irak. Begitu abangnya menjadi khalifah, Mus'ab dipanggil, adik kamu berangkat ke Irak. Ada apa bang? Kamu jadi gubernur, ini SK-nya sudah saya stempel, saya tanda tangani. Berangkat dia jadi gubernur. Lalu istrinya berapa? Karena memang istrinya ingin 2 orang. Mus'ab ini ngelamar Syarifah Sukainah, diterima. Mengapa? Karena beliau ini keluarga bangsawan, orangnya ganteng sekali. Mus'ab itu orangnya ganteng. Setelah itu ngelamar Aisyah binti Talhah, orangnya terkenal cantik. Diterima. Mengapa diterima? Karena yang ngelamar orang ganteng itu kalau ngelamar gak boleh ditolak, walaupun jadi istri nomor 2. Mengapa? Karena yang belakang ingin dapat yang ganteng. Mudah-mudahan suaminya ganteng ya. Amin Allahumma amin. Yang depan nih mudah-mudahan istrinya cantik. Amin Allahumma amin. Nah artinya apa? Cita-cita bagi anak yang belajar di dayah itu sangat penting. Insya Allah nanti kalau cita-citanya tinggi, setelah pulang dari dayah, insya Allah cita-citanya tercapai. Amin Allahumma amin. Kalau cita-citanya tinggi harus tahu diri. Gimana? Yaitu rajin belajar. Masa cita-citanya tinggi tidur terus? Enggak masuk akal itu.
Nah, ini yang perlu saya sampaikan dalam kuliah umum malam ini, aktualisasi ilmu tafsir dalam membendung penafsiran menyimpang orang-orang orientalis, wahabi, liberal, dan lain-lain. Karena ini kuliah umum, biasanya ada tanya jawab. Silahkan yang mau bertanya, waktu saya alihkan kepada moderator. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempersingkat waktu, kita persilahkan untuk dua penanya yang sudah melapor, ya Tungku Ansari dan Tungku Faisal. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kiai dan Walid yang kami cintai, nama saya Ansar Jadi dan saya merupakan mahasantri dari Ma'had Ali Babu Salam Al-Hanafiyah. Izin bertanya Kiai, bagaimana caranya kita memaksimalkan pembelajaran tafsir dan ilmu tafsir di Ma'had Ali yang kita cintai ini? Mohon pandangan Kiai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Kiai beserta Walid, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama saya Tunggu Faisal, mahasantri Ma'had Ali Babu Salam Al-Hanafiyah. Izin bertanya, bagaimana pandangan Aswaja dari sudut pandang usuluddin terkait kepercayaan kita dan sikap kita terhadap habaib, yang sebagian orang mengatakan bahwa Nabi itu abtar, tidak lagi ada keturunan. Mohon dalil dan hujah. Sudah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau selesai segera diputus, jangan diam. Orang-orang nunggu dari tadi. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara pembelajaran yang efektif tentang tafsir Al-Quran dan ilmu tafsir? Belajar tafsir itu sama dengan belajar ilmu-ilmu yang lain. Artinya apa? Ada yang tingkat dasar, ada tingkat menengah, ada tingkat atas. Kalau tafsir itu tingkat dasar, misalnya tafsir Jalalain, ya, karena sangat ringkas sekali. Lalu tingkat menengah, kalau tingkat menengah itu yang paling bagus kata para ulama tafsir Khazin. Tafsir Khazin ini ringkasan dari tafsir Baghawi atau tafsir Nasafi. Cuma kalau Khazin dan Baghawi ini sama dengan kita, sama-sama mazhab Syafi'i. Kalau yang tingkat menengah ini sudah selesai, maka pindah tingkat atas. Kalau tafsir yang cenderung pada ilmu akli, ilmu kalam, tafsir Fakhrul Razi. Kalau tafsir yang cenderung bil mangkul, ya, tafsir nakli, ada tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, tafsir Ad-Durrul Mansur, tafsir Ibnu Katsir. Itu bisa dicari lah, itu caranya. Ya dibaca memang. Kemudian ya cabang-cabang tafsir itu kan bermacam-macam. Sekarang ini berkembang namanya tafsir maudhu'i, tafsir tematik. Kemudian juga berkembang tafsir ilmi dan lain sebagainya. Ilmu tafsir juga begitu, ada yang kelas dasar. Kalau yang tingkat dasar itu ilmu tafsir, misalnya Zubdatul Itqan, karangan Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Atau At-Taisir, ya, Faidul Khabir, Syarah Nazmut Taisir. Atau kalau yang lebih tinggi lagi itu kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran atau kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran. Atau kalau yang di bawahnya lagi, ya,
Yang tingkat-tingkat dasar seperti mabahis fi ulumil Quran. Itu tingkat-tingkat dasar. Itu dibaca itu. Dan kajian tafsir ini, karena tafsir ini luas saudara. Mengapa? Qurannya saja 30 juz. Apalagi tafsirnya, harus rajin belajar. Kalau nggak rajin ya cuma teori aja itu. Itu yang pertanyaan yang pertama ya. Kemudian yang kedua apa tadi? Lupa. Terus pertanyaan yang kedua, bagaimana pandangan Aswaja dari sudut pandang Usuluddin terkait kepercayaan kita dan sikap kita terhadap habaib yang sebagian orang mengatakan bahwa Nabi itu abtar, tidak lagi ada keturunan. Mohon dalil dan hujahnya. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya keturunan ada di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Jadi di sini ada ahlul bait. Ahlul bait itu kata para ulama maknanya ada dua. Yang pertama azwajun nabi. Istri-istri Nabi itu keluarga Nabi. Yang kedua keturunan Nabi. Keturunan Nabi itu berarti keluarga Nabi. Memang ada yang mempersoalkan. Mengapa mempersoalkan? Itu biasanya orang-orang yang tidak suka Habib, yaitu Wahabi. Apa? Rasulullah itu keturunannya dari Siti Fatimah, bukan dari laki-laki. Nasab itu mestinya dari laki-laki. Ini kan dari perempuan. Nah, ini salah. Mengapa? Karena masalah ini Rasulullah yang ngurus. Walaupun dari putri beliau yang perempuan, tapi kalau kata Rasulullah keturunan beliau, ya selesai persoalan. Kita ini nggak bisa mengatur Rasulullah. Mestinya Rasulullah yang mengatur kita. Kalau yang abtar itu saya kira bukan Wahabi, itu orang musyrik kan. Orang musyrik maksudnya. Yang abtar. Ya kalau ada orang Wahabi begitu ya salah. Itu kalau yang ditanyakan masalah itu. Artinya ahlul bait itu memang ada dan itu keturunan Nabi. Karenanya di dalam kitab-kitab hadis ya, kitab-kitab hadis ada bab tentang keutamaan ahlul bait. Di dalam kitab-kitab akidah juga ada bab tentang keutamaan ahlul bait, menunjukkan ahlul bait itu ada. Bagi orang yang nggak suka ahlul bait ya terserah. Mengapa? Mengapa orang nggak suka ahlul bait? Karena orang ahlul bait yang istiqomah itu biasanya menjadi pegangan golongan ahlus sunnah wal jamaah. Wahabi gak punya Habib. Ada Habib satu ikut Wahabi di Jakarta, tapi jarang. Karena gak punya Habib, gak suka sama Habib itu. Itu Wahabi. Kalau kita ya memang banyak Habibnya, makanya ya suka. Karena memang mereka ahlus sunnah wal jamaah. Walaupun akhir-akhir ini tidak sedikit Habib yang terpengaruh ajaran Syiah. Saya kira itu. Ada lagi? Ada lagi yang bertanya? Doa ya. Walid doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi 'amahu wa yukafi'u mazila. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم
استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم أمواتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم سلمنا ووالدنا وأولادنا من آفات الدنيا والآخرة وفتنتهما إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أفرغ علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم زدنا علما وفهما والحقنا بالصالحين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأقلنا بنور الفهم وافتح لنا أبواب العلوم وزينا بالأخلاق الحسنة والحلم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نستودعك ما علمتنا فاردده إلينا عند احتياجنا إليه ولا تنسنا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نور بالكتاب أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا وانطلق به لساننا وقوي به عصمنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدنا ولمعلمنا ولمتعلمنا ولمشايخنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin dan jemaah sekalian, dengan berakhirnya doa yang dilantunkan oleh Walid, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kita pada malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Boleh uji dah boleh.